BMW dikenal sebagai salah satu pabrikan mobil yang mengedepankan keasikan mengemudi. Maka dari itu mereka lebih senang membuat sedan atau sports car, tapi sekarang ada sejarah baru. Inilah mobil yang akan mencatat history baru di BMW, karena ini pertama kalinya BMW membuat MPV, dan pertama kalinya juga BMW membuat mobil penggerak depan. Inilah Active Tourer yang oleh BMW disebut sebagai salah satu varian seri 2. Jadi nama lengkapnya adalah seri 2 Active Tourer. Padahal sesungguhnya walaupun BMW Indonesia tidak menyebut ini secara resmi, mobil ini pada nyatanya berbasis dari Mini Cooper. Sekarang kita lihat apakah basis dari mobil Mini ini bisa membuat BMW menciptakan sebuah MPV yang praktis dan layak untuk menyandang emblem BMW. Untungnya bukan basis murni plug langsung dijadikan mobil ini, tapi sudah dipanjangkan sehingga terlihat mobil ini cukup akomodatif dari luar. Tapi sekarang kita harus lihat dalamnya, dan kebetulan kami sudah diberikan kesempatan istimewa oleh BMW dan sudah mendapatkan kuncinya untuk menjadi salah satu yang pertama mengetes mobil ini di jalan raya. Sebelum kita masuk ke depan, kita lihat belakangnya dulu. Wow, ternyata cukup menyenangkan. Saya memiliki postur 177 cm dan masih memiliki ruang kaki yang sangat besar, begitu juga ruang kepala. Dan di bawah kursi itu dibuat sebuah ruang untuk telapak kaki Anda sehingga Anda bisa lurus ke depan. Kemudian rebahan bangku juga bisa diatur sehingga bisa mencari posisi yang santai, dan Anda juga bisa memaju mundurkan kursi untuk membuat ruang bagasi lebih luas atau ruang kaki yang lebih luas. Hanya ada satu varian Active Tourer yang masuk ke Indonesia, yaitu ini 218i Active Tourer Sport. Tapi untungnya walaupun hanya satu varian, BMW melengkapi varian ini dengan fitur yang lumayan lengkap. Misalnya ini bagasi yang sudah bisa dibuka secara elektrik, begitu juga dengan menutupnya. Sekarang kita lihat kapasitas bagasinya, memang tidak terlalu besar. Kapasitasnya hanya 468 liter yang artinya setara dengan Honda City. Tapi tunggu dulu, karena mobil ini memakai ban RFT yang anti kempis, artinya tidak ada ban serep. Dan di bawah sini terdapat lagi penyimpanan 70 liter. Kita bisa lihat ada bulu ayam. Oke. Kemudian kalau Anda ingin memperbesar lagi, Anda bisa melipat bangku tengah ini secara elektrik, bisa kiri dan kanan dengan mudah. Dan sekarang Anda mendapatkan kapasitas penyimpanan 1.500 liter lebih. Mesin yang dipakai oleh 218i Active Tourer Sport ini cukup spesial karena BMW mengklaim bahwa mesin ini sama dengan yang digunakan di BMW i8. Ada benarnya karena unitnya sama-sama 1500 cc 3 silinder, tapi sebetulnya kalau di i8 bisa menghasilkan tenaga lebih dari 200 dk, di mobil ini hanya 136 dk. Jadi kayaknya lebih tepat kalau dibilang bahwa mesin yang dipakai oleh 218i Active Tourer ini sama dengan yang dipakai oleh Mini 3 silinder, Mini baru yang dengan mesin 1500 cc. Tapi berdasarkan pengalaman kami mengetes Mini, mesin itu luar biasa. Dia kencang dan dia tidak seperti 3 silinder dan dia sangat hemat. Sekarang kita lihat bagaimana kalau mesin ini ditaruh di seri 2 Active Tourer yang memiliki bobot serta dimensi lebih berat. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam kokpitnya. BMW memiliki reputasi sebagai salah satu pabrikan mobil yang mampu mendesain interiornya secara sangat menarik. Dan di seri 2 Active Tourer ini, desainnya agak berbeda dari BMW-BMW lainnya, dan kami bisa bilang jauh lebih menarik lagi. Karena Anda bisa lihat lekukan-lekukan dashboardnya benar-benar sangat modern dan berseni. Jadi tidak hanya fungsional, tapi ini juga sangat memperhatikan art. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Kalau Anda tidak tahu bahwa ini mesin 3 silinder, bisa saja menyangka bahwa ini adalah diesel. Karena, maaf saya pakai seatbelt dulu karena ini lampu peringatannya menyala terus. Oke.
Anda bisa menyangka bahwa mobil ini adalah diesel karena memang agak sedikit kasar suaranya di putaran bawah. Tapi begitu Anda gas, maka suara kasar itu hilang dan getaran hanya sedikit terasa di putaran bawah. Begitu lewat putaran bawah tidak terasa lagi getaran, hanya ada suara 3 silinder yang khas yang keluar dari mesin. Tapi begitu pintu ditutup, itu juga tidak terdengar lagi sampai ke kabin. Sekarang balik lagi ke desain dashboardnya. Mobil ini memiliki kualitas dari dashboard dan kualitas dari trim serta jok yang sangat baik. Karena memang BMW sangat memperhatikan hal ini. Mereka lebih baik menjual mobil sedikit lebih mahal tapi dengan kualitas terbaik dibandingkan menurunkan spek untuk menurunkan harga yang tidak seberapa. Yang agak berbeda memang transmisinya tidak lagi menggunakan joystick karena ini adalah transmisi dari Mini. Kemudian dia sudah mempunyai electric parking brake. Sayangnya electric parking brake ini tidak dilengkapi dengan fitur auto hold. Jadi tetap di kemacetan Anda berkendara seperti biasa. Kemudian AC-nya menggunakan climate control dengan dual zone kanan dan kiri. iDrive seperti biasa, iDrive sekarang di BMW sangat user friendly, mudah digunakan. Sayangnya sistem navigasi BMW yang begitu hebat belum ada di seri 2 Active Tourer ini. Hanya ada menu standar selain navigasinya. Dia tidak terasa seperti Mini. Justru Anda masuk ke mobil ini, Anda akan langsung melupakan bahwa mobil ini memiliki basis dari Mini. Tapi bagaimana rasanya? Sekarang kita jalan aja. Pecinta BMW yang tidak suka pada kenyataan bahwa BMW akhirnya membuat penggerak roda depan pasti bilang jangan beli Active Tourer, pasti pengendaliannya jelek karena dia penggerak roda depan. Mereka harus coba mobil ini karena pada kenyataannya rasanya tidak berbeda. Pengendaliannya tetap presisi khas BMW, kemudian karakter mobil di tikungan juga tidak terasa perbedaannya dibandingkan BMW yang berpenggerak belakang. Mungkin kalau Anda bawa ke sirkuit, barulah di situ terasa ketika di limitnya mobil ini akan cenderung lebih understeer dibandingkan BMW lain yang lebih balance. Tapi siapa yang mau bawa mobil ini ke sirkuit? Saya rasa untuk pengendalian sehari-hari, pemakaian sehari-hari, tidak ada yang bisa dikomplain dari penggerak depan mobil ini. Bahkan pada saat tes akselerasi sekalipun, itu tidak terasa ada torque steer yang menarik ke kiri atau ke kanan. Semuanya tetap terjaga dengan sangat baik. Bicara masalah akselerasi, mesin mobil ini memang sangat potensial. Dia boleh aja hanya 1500 cc, 3 silinder, tapi dengan turbo tenaganya menjadi 136 HP, torsinya 220 Nm yang sejak 1250 rpm. Jadi 0 sampai 100 km per jam itu tuntas dalam 9,2 detik. Top speednya bisa di atas 200 km per jam. Serta yang paling menyenangkan adalah rasanya mobil ini sejak putaran bawah yang sudah sangat kuat. Kalau Anda taruh di mode Eco Pro, memang respons gasnya dan transmisinya menjadi lambat untuk kehematan bahan bakar. Tapi di posisi normal saja, tidak perlu ke sport, itu karakternya sudah sangat menyenangkan mesinnya. Kalau di sport, memang dia putaran mesin jadi lebih tinggi dan lebih sigap lagi berakselerasi. Lantas bagaimana dengan suaranya? Mobil ini terasa 3 silinder hanya pada saat idle. Memang Anda tidak bisa mendengar suara raungan ngong yang khas 3 silinder, tapi ada sedikit getaran. Walaupun BMW sudah melakukan segala hal untuk mengurangi getaran, tapi tetap ada sedikit getaran yang terasa pada saat idle. Tapi begitu berjalan, itu semua hilang. Suaranya juga tidak terlalu terdengar sampai dalam. Baru pada saat Anda akselerasi keras, baru terdengar samar-samar suara khas 3 silinder. Bahkan beberapa teman kami yang belum tahu bahwa ini mobilnya 3 silinder tidak menyangka sekalipun bahwa ini mobil 3 silinder itu karena karakter serta suara yang dibuat oleh mesin ini memang lebih seperti 4 silinder.
Respons transmisi dari Active Tourer ya seperti yang Anda bisa expect dari sebuah BMW. Dia sigap, cepat perpindahannya walaupun bukan berkopling ganda. Tapi memang mobil ini tidak menggunakan tuas joystick seperti halnya BMW yang lain, karena dia mengambil mesin dan transmisi juga dari Mini, sehingga dia tuas transmisinya masih yang cenderung konvensional. Kemudian mobil ini juga tidak dilengkapi dengan pedal shift. Untungnya Anda tetap bisa mengubah mode menjadi manual 6 speed dengan menggeser tuas transmisi ke kiri dan melakukan perpindahan dari tuas. Seperti BMW lainnya, Active Tourer juga dilengkapi dengan sistem Active Start Stop yang akan mematikan mesin pada saat berada di kemacetan seperti sekarang ini dan mereduksi penggunaan bahan bakar. Tapi karena ini mesin 3 silinder, jadi pada saat menyalakan kembali itu terasa getaran yang sedikit lebih besar daripada mesin BMW 4 silinder atau 6 silinder misalnya. Tapi itu bukan masalah yang besar, dan dengan sistem Active Start Stop ini dia membantu kehematan bahan bakar di dalam kota. Dari hasil pengetesan kami, di rute dalam kota mobil ini mencatat 10,3 km per liter, sedangkan untuk di rute tol itu mencatat 17,0 km per liter. Sebenarnya BMW mengklaim mobil ini bisa 20 km per liter dengan standar Eropa, tapi kami tidak pernah mendapatkan angka itu kecuali Anda konstan di 80 km per jam, tidak ngerem dan tidak berakselerasi sama sekali, mungkin bisa. Tapi kalau di kondisi normal, angka tadi yang kami hasilkan. Jadi bagaimana kesimpulannya? Harus diakui, secara produk seri 2 Active Tourer memang sangat mengagumkan. Dia bisa saja mengambil basis dari Mini dan berpenggerak depan, tapi ini pure rasanya seperti BMW dan memiliki kepraktisan yang luar biasa. Tapi mobil ini memiliki satu masalah yang cukup krusial, yaitu walaupun mobilnya sangat bagus, kami agak ragu siapa yang mau membeli mobil ini. Karena jika Anda menginginkan BMW entry level dan Anda ingin menyandang kebanggaan memiliki BMW, maka Anda masih bisa memilih X1 yang lebih murah. Jika Anda menginginkan kenyamanan, maka seri 3 F30 itu memberikan kenyamanan yang lebih baik dari mobil ini. Kemudian jika Anda butuh kelegaan ruang, X3 juga memberikan kelegaan ruang yang serupa. Memang mobil ini mengkombinasikan semuanya dalam satu paket, tapi justru di situ masalahnya. Karena berdasarkan dari pengalaman, mobil jenis MPV di Indonesia itu dianggap oleh orang Indonesia haruslah 7-seater. Jadi orang Indonesia tidak menganggap ini sebagai MPV. Orang Indonesia akan menganggap ini sebagai hatchback yang berukuran lumayan besar, dan di situ memang pasarnya tidak terlalu besar. Kita bisa lihat beberapa pendahulu dari seri 2 Active Tourer yang bisa dibilang sekelas, misalnya VW Golf Plus, kemudian Mercedes-Benz B-Class, itu tidak pernah ada yang mencatat penjualan yang baik di pasaran. Tapi mungkin mobil ini bisa mengubah itu semua, karena dibandingkan kompetitor lainnya, kami berani bilang bahwa ini adalah produk yang paling matang. Dia tidak hanya fungsional tapi juga sangat asyik dikemudikan, dan harganya 619 juta rupiah off the road, yang artinya kalau on the road sekitar 680 sampai 690 juta rupiah, itu masih bisa dibilang cukup reasonable untuk sebuah BMW. Begitulah hasil review kami mengenai BMW seri 2 Active Tourer terbaru. Dan jangan lupa subscribe ke channel kami untuk mendapatkan berita-berita terbaru mengenai review mobil di Indonesia, serta klik like dan sampaikan komen serta kritik Anda supaya kami ke depannya bisa lebih baik. Untuk info yang lebih lengkap, Anda bisa baca ke majalah Car Review atau sambangi website kami di www.autodriver.com. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di review kami selanjutnya.